religius itu kan menjadi benteng nyokeun urang Aceh jak sikula bak bek di penget legop jak but bek tak penget gop. Artinya kan ini pendidikan umum harus benar-benar paham ya kan, bicara paham undang-undang, paham regulasi, paham aturan-aturan dan sebagainya. Agamis ini kan benteng. Kita punya benteng sendiri, misalnya kita ini celah korupsi ada, celah manipulasi anggaran ada. Tapi ingat ini loh, agama yang membentengi kita. Oke, kalau mau hidup happy-happy di dunia silakan lakukan seserakah apapun kamu, sesuka hati kamu. Tapi bagaimana dengan kita Pak yang memang sistem negara kita ini kan demokrasi Pak, yang asasnya itu sekularisme. Bagaimana dengan konsep tidak bisa dipisahkan antara agama dengan politik, tapi sekularisme landasannya memisahkan agama dan politik. Wahai segala asasi rugata, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Hai, assalamualaikum sahabat DAO Podcast. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bersama Safer di sini. Kali ini DAO Podcast menyuguhkan bincang-bincang yang seru banget ke depan insya Allah. Tapi sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang kita hari ini, Safer pengen ingatin nih sama sahabat DAO Podcast, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel DAO Podcast supaya nanti bisa terus menghasilkan dan memberikan seputaran bincang-bincang yang seru banget ke sahabat DAO Podcast semuanya. Nah, untuk saat ini seperti biasa DAO Podcast menghadirkan narasumber yang insya Allah bakal memberikan kita seputaran informasi dan edukasi. Kita akan belajar langsung nih bersama beliau. Kita langsung sapa saja, yaitu Bapak Khairul Bahri, STHIMAG, atau paling sering disapa Bapak Khairul Laweng. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, ini memang cuaca lagi dingin-dingin hujan gini ya Pak ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bapak sudah hadir ke studio DAO Podcast, sudah mau meluangkan waktu gitu Pak ya. Cuma saya penasaran nih Pak, kenapa namanya Khairul Laweng? Disapa Khairul Laweng itu kenapa itu Pak? Itu nama kampung saya. Oh, Bapak orang Laweng berarti? Kebetulan dulu waktu masih kuliah ada 3 Khairul ya. Khairul Lung, Khairul Laweng, sama Khairul Sopa. Oh. Ada 3, jadi lebih mudah para aktivis manggilnya Khairul Laweng. Oke. Nama dipanggil kawan-kawan gitu. Berarti sampai sekarang masih Khairul Laweng Pak ya? Luar biasa. Nah, jadi sahabat DAO Podcast, Bapak Khairul ini juga adalah seorang dosen di UIN Araniri, kemudian juga tenaga ahli di Komisi 3 DPR KPD, kemudian Wakil Ketua KNPIPD, Wakil Sekretaris KNPI Aceh, dan Ketua DPP Iskada Aceh, dan Ketua ICMI Muda PD. Nah, dengan demikian kita akan bincang-bincang seputaran politik. Dan selaku nih Safer anak muda nih kan, jadi kita akan melihat peran politik, kemudian apa sih strateginya bagi para pemuda untuk bisa terjun ke politik. Oke, maka dengan begitu stay tune terus untuk sahabat DAO Podcast semua. Pak, politik dan pemuda nih Pak, ini kayak mana nih Pak? Apakah memang penting sekali pendidikan politik bagi pemuda? Seperti apa Pak bentuknya? Penting, bagi saya sangat penting malah ya. Kenapa para pemuda itu harus paham politik? Yang pertama kan kita lihat saat ini para pemuda memandang politik itu sesuatu yang sangat menjijikkan, sesuatu yang sangat serakah, kan, kejam, zalim dan sebagainya. Justru ketika para pemuda paham tentang politik ini, bagaimana politik sebenarnya, ini akan merubah persepsi dan pola pikir anak muda bahwa politik tidak sejahat dan sekejam yang dibayangkan oleh anak muda. Berarti ini adalah salah satu urgensi juga Pak ya untuk mengubah paradigma tentang politik. Sangat urgen. Bagi saya itu penting sekali anak muda harus paham politik. Kenapa demikian? Karena memang ketika anak muda ini dan kaula muda ini paham politik, mereka akan berpikir bahwa setiap arah kebijakan, terutama di negara Republik Indonesia ini, bahwa kebijakan yang menyangkut dengan dunia sosial, politik khususnya, agama, dan ekonomi, itu sangat keterkaitan dengan kebijakan politik. Nah, justru ketika para pemuda paham dan memahami makna politik yang sebenarnya, mereka itu enggak lagi menyalahkan politik gitu. Kenapa demikian? Saya selalu berpikir bahwa memang edukasi ini yang kurang terhadap terutama kaula muda dan para milenial.
Ini kan politik ini begini dia. Yang jahat itu bukan politik, tapi pelaku politiknya. Oknum ya Pak ya? Politik itu alat. Sama seperti sebuah umpama bahwa politik itu adalah sebuah pisau. Nah, kalau pisau ini jatuh ke tangan orang-orang yang jahat, dia itu akan digunakan sebagai alat untuk mencincang, membunuh, bahkan menghantam lawan politiknya atau bahkan kawan dan sahabatnya sendiri. Untuk apa? Untuk menggapai tujuan. Tapi kalau sebuah pisau ini sampai ke tangan-tangan orang yang baik, orang yang dilandasi dengan intelektual yang tinggi, dibarengi dengan keimanan yang baik, yang bagus, ya pisau itu akan digunakan untuk hal-hal yang positif juga ya kan, memotong sayur-sayuran, memotong buah-buahan untuk diberikan kepada siapapun, bahkan untuk diri kita sendiri gitu. Artinya itu yang jahat itu pelakunya, oknumnya, dan bukan politiknya. Itu yang kita tekankan kenapa anak muda memang harus memahami politik yang sebenarnya. Gitu. Tapi Pak, sepertinya di zaman sekarang itu kan peran politik itu bisa didapatkan di mana saja pendidikannya, apalagi zaman digitalisasi sosial media begitu kan Pak, sangat luas informasi seputar politik yang bisa didapatkan oleh para pemuda gitu. Namun dalam artian ini berarti tantangan generasi muda nih Pak saat ini dalam terjun ke politik itu apa aja Pak, selain dari tadi mungkin stigma yang buruk. Tapi kalau dari segi pendidikan, dari segi pemahaman informasi sudah luas sekali Pak bisa didapatkan oleh pemuda. Seperti apa Pak? Oh iya pasti. Kalau bicara tentang tantangan, banyak sekali ya. Hari ini kita lihat tantangan bagi anak muda dalam dunia politik, terutama baik dalam pemahaman politik maupun dalam terjun langsung ke dunia politik praktis gitu. Pertama tentang kurang pemahaman terhadap regulasi-regulasi yang berkaitan dengan politik. Nah, ini kan sebuah tantangan tersendiri, sebuah hal yang paling penting. Kenapa? Ketika para anak muda tidak memahami secara keseluruhan regulasi-regulasi politik itu jadi sebuah hal yang blunder bagi anak muda. Ya kan, cuap-cuap di media, apalagi anak muda sekarang zamannya paling banyak menguasai medsos, ya kan, dengan sebuah segmen dia menjadi sebuah hal yang blunder, dia sendiri yang dengan kata-kata dia sendiri yang akan menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, ditangkal, diperiksa dan sebagainya. Artinya anak muda selain melek politik juga harus paham regulasi ini, yang boleh, ranah mana yang bisa ditentukan, ranah mana yang tidak bisa dimasuki oleh para kaula muda, seperti itu. Oke, tadi Bapak sempat singgung bahwasannya mungkin akan diwadahi langsung dengan terjun ke politik praktis seperti itu Pak ya. Nah kalau misalnya nanti ada pemuda ini nggak mau terjun ke partai politik mungkin karena sebuah pilihan, itu boleh nggak Pak kira-kira? Ya boleh-boleh saja. Para pemuda memahami politik ini tidak mesti dia harus masuk ke partai politik gitu kan. Dia bicara politik itu kan boleh di dunia legislatif maupun eksekutif lah ya kan. Tapi artinya ketika kita berharap para pemuda terutama kaum milenial dan hari ini memahami politik, kita tidak menganjurkan serta-merta mereka itu harus terjun ke partai politik. Nah, kenapa demikian? Karena ketika mereka memahami makna politik dan kebijakan politik yang sebenarnya, itu apapun pilihan hidup mereka, mau di dunia akademisi, mau di dunia birokrasi, ya kan, mau di dunia bisnis lah kan, sebagai entrepreneur dan sebagainya atau pengusaha, itu ada kebijakan politik. Artinya apa? Hari ini kenaikan harga barang, ya kan, kebijakan sebuah surat izin tambang dan sebagainya, dunia pengusaha kan, itu ada pengaruh-pengaruh politik gitu. Semua ada keterkaitan dan pengaruhnya dengan kebijakan politik. Artinya nggak mesti dia harus masuk ke sebuah partai. Nah, kalau dia mau masuk ke sebuah partai, mau terjun mau langsung jadi politisi atau politik praktis, itu lebih bagus. Tapi dia harus benar-benar memahami apa sebenarnya politik itu. Berarti istilahnya lebih tersalurkan lah Pak ya? Lebih tersalurkan, karena begini, saya ini kan juga anak-anak muda yang berangkat dari dunia basic aktivis gitu, ya kan? Artinya bukan hanya sekedar cuap-cuap di media, yang ambil spanduk, ajak kawan demo besar-besaran dan sebagainya. Yang kebijakan terakhir itu adalah di para pemangku-pemangku politik ini. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, sekarang ketika mereka menjadi aktivis, para kaula muda, para kaum-kaum muda itu meluapkan kekecewaan mereka atau ingin adanya arah perubahan sebuah kebijakan politik, ya melalui tulisan mereka, melalui aksi dan sebagainya.
alangkah lebih baiknya, ya kan? Alangkah lebih baiknya kaula muda itu ya ambil aja peran ini loh, masuk ke ranah politik untuk langsung masuk ke akar masalahnya. Masuk ke akar masalahnya, walaupun sebagai anak muda tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang mungkin tidak bisa mengimbangi politisi-politisi tua itu. Oke, cuma tadi Bapak sempat singgung nih mengenai gerakan mahasiswa yang mungkin ikut aksi, turun ke jalan begitu. Itu kan salah satu aktivitas dinamika politik juga begitu Pak. Ketika masyarakat, ketika mahasiswa melakukan aksi, mungkin melihat adanya sedikit kekeliruan dari sistem-sistem yang sudah dianut oleh para penganut kebijakan gitu Pak. Itu kan salah satu bentuk dinamika politik yang bisa juga dilakukan oleh masyarakat. Dan sepertinya Pak, banyak sekali pemuda yang sudah melakukan ini, namun gerakan sosial dan masyarakat sipil itu kan sah di dalam demokrasi ya Pak ya. Itu kan juga ada salah satu bentuk demokrasi. Nah Pak, yang menjadi pertanyaan saya ini adalah sekarang juga sudah banyak banget pandangan Bapak nih yang Bapak ingin lihat, apakah boleh mahasiswa hanya turun-turun ke jalan melakukan kritik kepada penguasa, kepada kebijakan, sedangkan kata Bapak sendiri ya maupun apapun yang terjadi, mau aksi sebagaimanapun, tetap goalsnya di kebijakan oleh para pemangku penguasa. Ini gimana Pak? Siap. Gini ya, dalam tanda kutip jangan juga nanti para kaula muda salah memahami. Artinya saya juga sepakat ya, kawan-kawan adik-adik yang hari ini masih berada di dunia kampus, yang adik-adik hari ini sudah menjadi aktivis, mencoba merubah arah kebijakan itu melalui aksi. Pertama, aksi itu tidak ditunggangi dengan kepentingan. Seperti apa contohnya Pak? Ya pastilah ketika ada para kepentingan kolongra, pengusaha atau siapapun, ya panggil adik-adik yang kira-kira punya hubungan 1-2, dah kalian demo ini, turun aksi gitu. Saya mau kebijakan ini berubah, itu keuntungan si A, si B dan sebagainya. Itu kan ditunggangi kepentingan. Meskipun dinamika itu dimanapun kita tinggal ada. Nah artinya sebagai aktivis atau milenial yang hari ini mungkin adik-adik masih di dunia kampus mau melakukan aksi itu harus dibarengi dengan konsep-konsep yang bagus. Boleh aksi ya kan, tapi ada solusi gitu. Jangan ini apa kebijakan pemerintah hari ini, gubernur dan sebagainya. Kalian tidak benar, tidak bucus, apalagi keluar kata-kata kotor di mulut para aktivis sekarang, tapi tidak memberikan solusi. Nah, kalau yang dilakukan gubernur misalnya atau bupati, wali kota, Pak Presiden ini salah, terus yang benarnya bagaimana gitu? Artinya bukan hanya kritik yang kritik yang berdasarkan sentimen, tapi ada argumen gitu. Dan kritiknya juga solutif gitu. Itu yang kita inginkan. Nah, kata kunci tadi saya berharap kenapa kawan-kawan ini yang milenial, yang muda-muda jangan takut misalnya ketika sudah melewati batas-batas ini di dunia aktivis, mau terjun langsung ke politik. Ini kan saya selalu menggambarkan kepada adik-adik kita ini. Di setiap mahasiswa baru masuk, training, baik adik-adik HMI, ISKADA, PI dan sebagainya, saya selalu mengatakan kepada mereka, kita melalui tiga fase ini. Fase pertama kita sebagai anak muda atau kaum intelektual yang idealis, ya kan? Fase kedua akan masuk ke dalam sosialis, fase ketiga akan masuk ke dunia pragmatis. Nah, fase pertama kita idealis, oke. Yang dilakukan itu salah itu. Kita demo misalnya dengan gayanya kan tahu banyak aktivis demo itu gubernur kalau tidak sanggup turun, apa yang kalian lakukan? Kalian tidak becus dengan kebijakan kalian dapat menyakiti hati rakyat kan seperti itu. Itu dunia-dunia idealis. Akhirnya tidak ada kepentingan, tidak ada yang menukangi, tidak ada yang menyuruh, dan dia juga belum masuk ke dunia praktis sebagai politisi praktis, ya kan? Kemudian kita akan masuk ke dunia sosialis gitu. Itu yang sering saya ajarkan kepada adik-adik, saya sampaikan kepada kawan-kawan adik-adik kita bahwa ada hal tanggung jawab moral kita sebagai agent of change biasa kalau di kalangan kampus sebagai anak-anak muda yang ikut merasa terpanggil batinnya untuk membantu masyarakat, baik yang tertimpa musibah, baik yang dengan kebijakan-kebijakan merugikan masyarakat banyak. Ada panggilan jiwa sosial itu, melakukan bakti sosial, bantuan, sumbangan dan sebagainya, ya kan? Atau paling tidak dia mengadvokasi daerah-daerah tertinggal, mengadvokasi kaum fakir, miskin, anak yatim dan sebagainya. Itu tanggung jawab moral. Artinya dunia sosial ya.
Yang ketiga, kita akan dihadapkan dengan fase pragmatis. Nah, ini yang sangat kita yang sering terjadi. Ketika masuk fase pragmatis itu bicara kepentingan. Kepentingan siapa, Pak? Kepentingan yang bersangkutan. Oh, ini saya misalnya diajak ke sini. Keuntungan buat saya apa? Oke. Misalnya, saya dapat berapa, kamu dapat berapa? Gitu. Itu kan pragmatis, selalu bicara kepentingan. Nah, kenapa saya mengajak kaula muda yang paham politik, yang sudah melalui 3 basis ini, idealis, sosialis, pragmatis, masuk ke politik. Sejahat-jahatnya, orang yang sudah melalui proses idealis, sosialis ini, ketika masuk di fase pragmatis ini, itu mereka tetap masih terikat batin bahwa kita ini kaum-kaum yang idealis dan sosialis loh. Artinya, ya kan? Misalnya sekarang para aktivis 98 dulu sudah menguasai parlemen, ya kan? Yeah. Mereka sudah masuk ke parlemen. Kita berharap ya senior-senior kita di sana itu masih ingat ini loh. Kita berangkat dari dunia ini idealis. Kita dulu tidak punya apa-apa, bicara kepentingan rakyat. Dulu kita sosial, perhatian terhadap rakyat, terhadap masyarakat yang membutuhkan. Nah, kita di sini hari ini di pragmatis. Sejahat-jahat, sezalim-zalimnya politisi itu ketika dia sudah sampai di sini, tolonglah ini ingat gitu. Idealis dan sosialis. Begitu juga saya berharap pada adik-adik kita terutama di Aceh, kawan-kawan kita yang kaula muda ketika dia masuk ke dunia arah politik praktis, jangan lupakan ini loh. Yeah. Idealis dan sosialis. Oke lah, bicara kepentingan, semua manusia mungkin punya kepentingan dia kan. Apalagi bicara masalah pendapatan gitu. Justru ketika ini dilengkapi dengan pengetahuan yang bagus, ya kan, ada jiwa-jiwa agamis yang bagus. Ya, ini tidak serta-merta masuk ke dunia pragmatis. Yang penting sampai tujuan. Harapan kita dapat. Nggak ada urusan idealis, nggak ada urusan nilai sosialis lagi. Saya tidak mau itu. Saya mau ketika mereka sampai kepada fase ini pragmatis, tapi jangan lupakan dunia ini. Okay. Terutama para aktivis, seluruh aktivis yang ada di Aceh dan umumnya pada seluruh aktivis yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya penasaran ketika Bapak tadi sempat menyinggung adanya gerakan mahasiswa yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang mungkin bahwasannya itu juga orang-orang pemangku kebijakan. Itu seperti apa tuh, Pak? Boleh ceritakan sedikit, Pak? Ya, namanya kita hidup begini ya. Namanya kita hidup di sebuah negara ya. Bicara secara umum negara Republik Indonesia. Dia kan ada oposisi, ada yang namanya koalisi. Ya. Yang oposisi ini biasa misalnya menyangkut kabupaten kota atau gubernur biasanya. Kan ada pihak-pihak politisi itu yang tidak tertampung kepentingannya. Gitu. Itu biasanya di oposisi kan. Jadi ketika di oposisi tidak tertampung kebijakannya, yang mencari arah bagaimana merongrong kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Orang gubernur misalnya kan. Ya, walaupun tidak semua aktivis itu bisa ditukangi kepentingan orang gitu. Ya, dia panggil misalnya si A, si B, kamu sini. Kamu punya masa kan? Ya. Udah kamu ajak kawan-kawanmu, kamu demo itu kebijakan yang dikeluarkan misalnya kan. Jadi rongrong pemerintah sehingga publik tahu, media tahu bahwa yang dikeluarkan ini menurut mahasiswa, menurut para pemuda ini tidak cocok, merugikan rakyat banyak gitu. Tetapi kalau dia berangkat dari landasan panggilan hati dia bahwa misalnya kebijakan ini pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan tidak boleh masyarakat kecil itu jualan-jualan di warung-warung kopi, misalnya ada mak-mak bawa buah-buahan, kacang dan sebagainya, misal ya kan. Contoh itu berangkat atas panggilan hati. Saya sangat mensupport, saya sangat senang, bahagia. Kenapa? Karena perputaran ekonomi, walaupun bagi mereka satu hari pulang dapat uang 70.000, 100.000, 150.000, bagi emak-emak itu yang mengeluarkan keringatnya itu dengan niat baiknya menyekolahkan anak-anaknya, memberikan biaya makan untuk anaknya, itu luar biasa. Yang demo ya, tetapi datang di sebelah pihak, apa kamu demo untuk keluarkan kebijakan nggak baik, itu dapat mengotori pemandangan kota misalnya, pemandangan kota-kota kita. Masa orang lagi nyaman-nyaman duduk tiba-tiba datang emak-emak jualan kacang, jualan ini. Kenapa? Padahal yang dirugikan siapa? Para pengusaha-pengusaha yang hari ini, kita kan punya ya nggak boleh kita sebutkan inilah, ada toko-toko ini toko itu macam-macam lah dengan berbagai macam
sehingga tidak mengganggu roda perputaran ekonomi mereka. Oke. Artinya yang penting itu siapa tadi? Yang pengusaha tadi kan. Pengusaha tadi. Padahal yang dirugikan rakyat banyak. Emak-emak itu memang nggak seberapa, tapi bagi mereka itu luar biasa. Itu ditunggangi. Belum lagi masalah kebijakan-kebijakan politik lainnya kan. Berarti banyak ya Pak kejadian seperti ini? Oh banyak sekali. Saya ini berangkat dari dunia aktivis. Dari dunia aktivis tentu bahkan saya ada suatu ketika dulu demo, ketika tahu bahwa ada yang menunggangi mereka saya cabut. Oh iya? Itu cara notisnya gimana tuh Pak? Dia begini. Pertama kita sebelum aksi itu namanya kan ada buffer aksi. Siapkan konsep-konsep kitanya yang tuntutan kita misalnya apa? 1A, 2B, 3C misalnya. Nah, ketika ada di internal kita, di saat menyampaikan tuntutan kita di luar A, B, C, D itu jelas. Oh ini nggak sesuai kesepakatan lagi nih. Ini udah masuk kepentingan orang gitu. Ya udah kita cabut. Kalau kita nggak mengeluarkan dia dari rombongan aksi kita, ya kita yang ini. Udah kalian aja sendiri. Artinya saya nggak mau ditunggangi orang gitu. Berarti itu menjadi catatan juga untuk para pemuda ya Pak ya? Bahwa kita bisa mencatat bahwa yang bersangkutan, oh ini orangnya nggak ada bicara idealis murni dia. Pasti selalu sampai kapanpun mungkin dia akan menjadi orang-orang yang ditunggangi. Udah pragmatis dari mahasiswanya gitu. Dari dia kuliah dia sudah berpikir pragmatis. Yang penting ada keuntungan untuk dia ya udah bungkus gitu. Bungkus ya Pak ya. Kalau gitu. Kita tidak ingin aktivis ke depan seperti itu. Betul. Walaupun semua manusia punya kebutuhan masing-masing, itu manusiawi. Gitu. Ini menjadi catatan ya Pak ya bagi para pemuda apalagi mahasiswa supaya ke depan ketika ingin melakukan aksi-aksi bisa lebih cerdas lagi dalam pergerakannya begitu cerdas ya Pak ya? Betul-betul atas landasan tadi ya kan, idealis dan sosialis tadi. Makanya saya berharap para kaula muda yang hari ini dibesarkan dari rahim organisasi, dari rahim aktivis itu, mereka itu berani mengambil sikap ke langkah politik praktis gitu untuk merubah kebijakan langsung. Walaupun hari ini kita lihat memang anak muda jarang yang ketika bertarung di dunia politik praktis kalah ya kan. Tapi saya ketika menyalahkan faktor kita masih muda kurang pengalaman itu yang nggak sepakat. Saya nggak sepakat itu karena memang bicara umur itu kan bicara angka, kedewasaan dan pemahaman itu sangat tergantung perspektif dan tergantung orangnya gitu. Berarti seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, tadi kita sudah melihat bahwasannya mungkin adanya kepentingan-kepentingan itu biasa dalam gerakan mahasiswa gitu Pak. Tapi kalau misalnya kita tarik sedikit nih Pak, banyak peran pemuda yang sekarang dianggap dibungkam oleh aturan-aturan seperti Undang-Undang ITE seperti itu Pak. Atau bahkan adanya undang-undang sejenis yang mendiskreditkan konsep kebebasan berpendapat dari landasan demokrasi itu sendiri Pak. Nah, hal ini kan mungkin Pak membangkitkan soal apatisme Pak kaula muda dengan urusan politik. Ini seperti apa Pak ketika memang kita berusaha untuk mengkaderisasi pemuda agar terjun ke politik dengan politik praktisnya, namun secara bersamaan ada undang-undang yang sepertinya nih mendiskredit ini Pak para pemuda, gerakan-gerakan pemuda ini seperti apa nih Pak kira-kira Pak? Itu kan tepat sekali ya, yang sebagaimana kita bahas tadi di awal bahwa memang begini. Justru ketika keluar undang-undang yang seperti itu, baru para pemuda, anak-anak milenial itu menyadari bahwa inilah dari produk sebuah kebijakan politik, ya kan? Makanya ketika pemuda mau memahami politik dan tahu apa sebenarnya tujuan politik itu, sehingga ketika dia kecewa, alah sekarang ke Nurung Aceh tak tulis sikrak bak Facebook pikai periksa kan seperti itu ditangkap gitu. Tapi bagaimana kalau itu kira-kira membungkam kebijakan kita atas nama publik, nggak bisa bebas berekspresi dan sebagainya, salah, ya itu dia. Dari awal kita berharap pemuda itu harus paham politik, bahwa semua yang dikeluarkan dari arah kebijakan politik itu bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan itu adalah dari arah kebijakan politik. Minimal ketika pemuda sudah paham bahwa itu keluar dari kepentingan politisi, mereka itu harus terus mengkampanyekan bahwa ayo sama-sama untuk merubah kebijakan politik yang lebih bagus itu. Ketika pemilu tiba sama-sama ke TPS, sama-sama mau memilih. Ketika pemilihan baik itu presiden dan legislatif, sama-sama mengedukasikan kepada pemerintah, kepada masyarakat bahwa ini loh, kalau mau kebijakannya bagus, baik, dan dihasilkan oleh orang-orang baik, yang menurut kita baik, mana? Itu yang kita pilih.
Jangan nanti ya sekarang mengkritik, oh nih sekarang pemerintah seperti ini, anggota DPR seperti ini. Saat pemilu tiba, mereka tetap di warung kopi main-main HP. Nggak mau mereka memberikan kontribusinya dalam sebuah perubahan bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bagi saya itu khususnya begini ya. Sekarang anak muda sebenarnya punya peran penting ya, apalagi menjelang 2024 ke depan itu kita punya bonus demografi yang luar biasa anak muda. Artinya peran itu harus benar-benar diambil untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang baik dari pemerintah, ya dimulai dari tadi. Ayo berikan edukasi kepada masyarakat, jangan hanya terkontaminasi dengan misalnya money politik gitu. Nah, ketika para generasi pemimpin ini dipilih berdasarkan orang-orang yang mengambil uang, orang-orang yang dibeli suaranya satu hari 100.000, 200.000, bagaimana mereka bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang itu dapat memberi sebuah kontribusi yang positif terhadap masyarakat. Dan landasan mereka berangkat tadi, money politik dan sebagainya. Nah, kalau begitu jadinya, saya berharap kalau muda harus benar-benar memahami ini. Jangan salahkan para politisi ke depan lahirnya orang-orang yang bejat dan rakus. Bayangkan jika suatu saat para pelaku-pelaku bisnis haram, ya misalnya yang punya duit banyak ya kan, apa itu toke, sabu-sabu dan sebagainya, pulang ke Aceh mereka nyalek atau menyokong orang-orang yang sesuka hati mereka dengan hambur-hamburan uang, itu politisi dikuasai oleh mereka semua. Apa jadinya negara ini? Apa jadinya Aceh ini kalau para legislatif, gubernur, bupati dan wali kota dikuasai oleh orang-orang yang basic bisnisnya di jalur negatif itu. Nah, maka saya berharap ya kawan-kawan yang muda itu selain melek politik, paham politik, ya terjun aja. Tapi jangan lupa ya, minimal yang kayak tanya tadi kenapa tantangan bagaimana ya? Pertanyaan tadi bagaimana para pemuda ke depan harus apa yang menjadi tantangan mereka ketika terjun ke dunia politik, ketika mereka harus belajar paham totalitas politik ya. Tentunya kita begini sekarang. Saya tidak mengatakan 100%, tapi kebanyakan ya para politisi kita bahkan tidak paham tupoksi dia sendiri. Kenapa tuh, Pak? Contoh misalnya legislatif ya. Coba Mbak lihat sendiri misalnya ya. Sekarang persentase legislatif yang paham tupoksi dia legislasi, ya kan, budgeting dan penganggaran, itu tidak, mayoritas itu tidak memahami. Tahu dia apa itu budgeting ya, penganggaran ya kan, apa legislasi ya, buat aturan ya kan, apa itu pengawasan ya, ngawas aja. Tapi semua tidak berkutik pada pengawalan hanya berbatas gaji saya berapa, SPPD saya setiap tahun berapa, pokir saya berapa. Itu 3 fungsi ini kalau dijalani dengan benar, saya hakul yakin akan membawa perubahan yang sangat signifikan. Iya kan? Dari penganggaran. Kalau memang kebijakan pemerintah hari ini pendidikan kurang bagus, fasilitas kurang bagus, peningkatannya tidak ada, loh kalian ini penganggaran loh, DPR yang menganggarkan. Anggaran itu kalau kira-kira ini tidak tidak memberi efek positif bagi pendidikan di Aceh, dari pertama dibahas dong. Jangan bahas anggaran baik itu APBA, APBK itu hanya 30 menit selesai, ketok palu selesai, enggak. Kupas dia satu persatu. Tapi ya sering terjadi seperti itu, Pak? Sangat sering terjadi. Iya kan? Kita pengen itu yang tadi, anak muda belajar politik dan paham itu sehingga menguntungkan loh. Dan pasti ada perubahannya. Begitu juga tadi di pengawasan. Oh nggak salah, kita udah bahas kan. Baik ini anggaran ini nggak penting ini misalnya pengadaan itu menghambur-hamburkan uang. Ya di pengawasan DPR ini punya hak itu loh. Sampaikan ini salah atau robah gitu. Atau ada bangunan ini misalnya bantuan pendidikan sekolah atau apa kurang bermutu, besinya nggak cukup. DPR kan punya hak pengawasan, mengawasi. Belum lagi bicara legislasi. Keluarkan aturan ini. Kalau di Aceh misalnya kanun, ada kanun pendidikan, ada kanun adat kampung dan sebagainya. Kita punya hak itu loh. Negara menjamin memberikan wewenang kita itu untuk membuat sebuah regulasi yang baik. Nah, ketika ini 3 hal ini tidak dipahami betul oleh para politisi kita, saya tidak mengatakan semua politisi nggak paham ya. Banyak ya, walaupun keadaan di lain.
Ketika tiga poin ini tidak dipahami betul kebijakannya dan kewenang dia, bagaimana kita mau berharap ada perubahan di negeri kita ini? Tapi yang sedang terjadi seperti itu, Pak. Ya bisa kita bilang ya biarkan rakyat menilai lah kan seperti itu. Oke. Tapi tidak semuanya ya. Iya. Ada yang punya bahkan melebihi dari yang kita harapkan mungkin ya, karena tidak semua berpikir ke arah yang itu positif memberi perubahan. Tapi Pak, kalau misalnya kita berbicara tentang konotasi seperti tadi, apakah sebenarnya ini goalsnya malah demi berjalannya ritual politik, atau sebenarnya sementok-mentoknya ya demi masyarakat pemuda yang melek akan politik sehingga cerdaslah dan sinergilah para pelaku politik ke depan gitu Pak. Ini kan sebentar lagi mungkin kita akan ada pemilihan lagi gitu Pak. Apa sebenarnya ini goalsnya itu demi berjalannya ritual politik saja? Ya kayak kita bilang tadi, kalau ritual politik ya sebenarnya karena dibiasakan aja. Kayak saya sampaikan tadi bahwa ini terjadi money politik misalnya. Justru masyarakat tahu nggak ada money politik? Tahu. Ada bahasa orang Aceh aneh. Nah, hayu tatanyo aktivis Tengku Daya, dia berpendidikan tinggi, berkarisma dan sebagainya. Malam ngomboh serdoh gadoh sih. Maknanya kenapa? Ada serangan fajar kasih uang 100.000 sana sini selesai. Artinya kualitas politik kita hari ini, kualitas yang dihasilkan dari hasil pemilihan, yaitu adalah yang punya modal-modal banyak seperti itu. Terus kalau masyarakat butuh Pak dengan 100.000 tuh alhamdulillah karena peng ke blobru. Ya justru itu. Pak? Karena pemahaman politik tadi saya sampaikan di mata masyarakat publik hari ini khususnya di kaula muda itu bahwa politisi itu mereka adalah orang-orang yang serakah, rakus. Iya kan? Kemudian zalim, kemudian sangat menjijikkan yang nampak di masyarakat, terutama kaula muda. Justru karena itu yang terbenam di masyarakat, sehingga yang terjadi apa? Allah ada edu awaknya 5 tahun kan sama sih. Anai bisa pu. Ya udah ngambil aja yang 5 tahun 100.000 semalam. Minimal kasep ke 2 hari 3 hari untuk ngopi. Itu yang harus dirubah pola pikir masyarakat. Ya kan? Pola pikir masyarakat. Nah, saya mengajak seluruh anak-anak muda itu bahwa harus berani bersikap gitu. Jangan lagi mengatakan Allah anak muda kurang pengalaman, anak muda tidak ini dan sebagainya. Ingat ya, kita harus ingat ini. Bahwa pemimpin-pemimpin dunia ini tidak semuanya juga mereka harus sampai pada titik kematangan tua. Dan dunia sudah membuktikan kan, ada Samuel Kedo, ya itu kan presiden Liberia gitu. Umurnya berapa? 28 tahun. Iya kan? Kita lihat saat ini Kim Jong Un ya, umurnya berapa dia jadi seorang presiden Korea Utara yang memberikan pengaruh besar dalam dunia perpolitikan di dunia hari ini. 28 tahun, belum sampai 30 tahun. Mengerucut lagi tempat di mana orang-orang Aceh dulu berlatih GAM yang namanya ex-Libya. Muammar Gaddafi. Umurnya berapa? 27 tahun dia sudah menjadi presiden Libya. Muda kan? Apalagi anak-anak muda sekarang selesai kuliah rata-rata umurnya di atas 20-an menjelang 30. Apa salahnya? Cuma ya kan ada batasnya gitu. Kawan-kawan yang muda-muda, para aktivis hari ini, para milenial yang ingin terjun ke politik juga harus paham ya kan bahwa begini ya. Artinya bukan hanya serta-merta merasa kita saya udah selesai S1 sarjana misalnya kan, pulang ke kampung ada ilmu agama sedikit, tokoh merasa diri sudah paling bagus, terjun ke politik gitu. Sementara dia tidak memahami apa yang harus disiapkan di tubuhnya. Minimal sekali dia punya popularitas yang bagus. Kalau nggak populer gimana tuh Pak? Nggak populer ya, jangankan bicara populer. Kalau nggak populer ya kan gini dia. Harus popularitas ya kan, kemudian elektabilitas kan. Bagaimana orang bisa sampai ke tahap elektabilitas sementara dia nggak punya popularitas? Berarti memang harus dibibit dari dasar ya Pak ya? Dasar dia. Artinya apa? Walaupun ada faktor lain ya, beda. Misalnya ini ada Gibran Rakabuming ya, anaknya Pak Presiden loh, kan seperti itu. Betul.
Jadi Privilege. anaknya toko ada langkah privilege ya kan, termasuk mungkin ya walaupun mungkin secara pribadi dia punya, misalnya ketum partai hari ini Agus Harimurti Yudhoyono, walaupun dia punya langkah privilege tapi dia ada jiwa sendirinya, mungkin mampu, bagus komunikasinya sehingga orang tertarik dengan sendirinya. Orang akan lepas itu, oh bukan hanya karena dia anak seorang presiden, memang dia mungkin punya kemampuan sendiri bagus dan sebagainya. Ini tadi saya kembali ke tadi dua tadi, popularitas dan elektabilitas. Ini yang selalu artikan oleh masyarakat kita, terutama kaum milenial kan, memandang sama popularitas dengan elektabilitas. Gitu. Dia harus populer dulu, dikenal dulu di masyarakat. Siapa dia misalnya? Oh ini namanya Abdullah misalnya, udah dikenal di masyarakat banyak, terutama di daerah-daerah pemilihan dia, ya kan? Ini dua-duanya berkaitan, mau eksekutif legislatif sama. Nah, baru meningkat ke elektabilitas. Ketika sudah punya popularitas bagus, dia dikenal di masyarakat. Bagaimana masyarakat ini menyukai dia, sehingga membawa ke ke arah masyarakat untuk mau memilih dia. Sudah dikenal, populer bagus, tapi juga menyukai dia. Kalau bicara populer kan hari ini para TikToker, para selebgram dan sebagainya kan semua kena. Yeah. Terlepas hari ini elektabilitasnya orang suka atau nggak menyukai dia itu persoalan lagi. Saya salut ada anak muda hari ini misalnya MC Raji gitu mau daftar ke DPD ya kan. Nggak ada anak muda di Indonesia seumuran dia yang berani daftar DPD ke nasional loh. Dan dia baru pertama hari ini terjun ke politik. Terlepas persoalan saya suka atau nggak suka dia itu persoalan lagi. Tapi secara anak muda saya hormat kepada dia yang berani masuk ke jalur DPD. Anak muda ya kan baru seumuran berapa gitu. Popularitas, elektabilitas. Nah yang sangat penting hari ini yang nggak dimiliki anak muda itu isi tas. Kenapa tuh Pak? Isi tas itu finansial. Ya jadi kalau misalnya itu berarti nggak bisa tuh Pak? Bisa saja. Ya kan bisa saja. Tapi dia kan ada faktor lain. Tapi apa yang namanya isi tas ini finansial ini nggak serta merta gini loh. Kalau mau jadi anggota DPR misalnya di PRK kalau di Aceh atau DPRD tingkat 2, DPRD provinsi tingkat 1 atau DPRA harus punya duit 1 miliar, 2 miliar, anggota DPRK minimal 400 juta, 300 juta, enggak serta merta. Tapi disinilah anak muda yang punya kapasitas tadi, yang punya integritas tadi, dia menampakkan dirinya sebagai orang-orang yang punya kontribusi langsung ke masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu, kalau mau saya sampaikan, mereka itu paling teringat dengan persoalan jasa-jasa. Hari ini di kampung-kampung masyarakat dari pedesaan ke kota ngurus KTP, ngurus KK, ngurus akte. Itu ketika ada orang yang membantu itu sudah sangat luar biasa. Itu yang diingat. Belum lagi anaknya masuk rumah sakit, mamanya masuk rumah sakit ya kan, atau orang tuanya ngurus kamar aja nggak ada. Kenapa itu nggak dicoba cari celah bantu? Dan saya rasa investasi sosial seperti itu akan sangat berpengaruh untuk keberpilihan anak-anak. Walaupun dia nanti finansialnya tidak kuat gitu Pak. Finansialnya tidak kuat, tapi juga harus ada mentor gitu. Okay. Jangan kayak bilang kita sampaikan tadi bahwa memang dia mau terjun ke politik tapi tidak ada mentor. Akhirnya kan kayak orang otodidak gitu. Bisa bawa mobil sendiri atau bisa bawa motor sendiri tapi dia tidak pernah mendapatkan ajaran. Kapan kamu harus tancap gas, kapan kamu harus ngerem gitu. Dalam politik penting sekali mentor. Baru nanti bicara popularitas, elektabilitas, isi tas tadi kalau ada sedikit, kalau nggak ada yang penting harus dibarengi dengan kerja-kerja nyata tadi. Baru dengan konektivitas, dia harus punya jaringan yang bagus, dengan penyelenggara yang bagus, dengan BIN, BAIS, polisi, TNI dan sebagainya. Walaupun mereka nggak bisa berpolitik, paling tidak dia sudah punya suara banyak, suara mereka dijaga, nggak dicuri oleh orang-orang, oleh politisi-politisi rakus tadi. Oke. Nah ini Pak terkait tadi mungkin juga salah satu bentuknya tadi sudah Bapak sampaikan popularitas. Kemudian juga saya pernah nih membaca di salah satu berita online Bapak pernah katakan tidak ada pemisahan antar unsur pemerintahan dan agama. Apakah memang dalam artian ini juga penting bagi seorang pemuda membranding diri atau memang punya landasan yang religius untuk menjadi para pelaku politik ke depan? Kalau saya namanya politik dan agama dalam hal kehidupan itu nggak bisa selalu ada keterkaitan. Kalau kita bisa pisahkan, nggak mungkin. Apalagi karakter masyarakat Aceh. Berarti memang harusnya generasi kita ini religius dong Pak, kalau memang harus menjadi wajib. Dia kan seperti itu. Religius itu kan menjadi benteng nyokeun urang Aceh jak sikula bak bek di pengen legop, jak but bek tak pengen gop. Artinya kan ini pendidikan umum harus
benar-benar paham ya kan, bicara paham undang-undang, paham regulasi, paham aturan-aturan dan sebagainya. Agamis ini kan benteng. Kita punya benteng sendiri, misalnya kita ini celah korupsi ada, celah manipulasi anggaran ada. Tapi ingat ini loh, agama yang membentengi kita. Oke, kalau mau hidup happy-happy di dunia silakan lakukan seserakah apapun kamu, sesuka hati kamu. Tapi bagaimana dengan kita Pak yang memang sistem negara kita ini kan demokrasi Pak, yang asasnya itu sekularisme. Bagaimana dengan konsep tidak bisa dipisahkan antara agama dengan politik, tapi sekularisme landasannya memisahkan agama dan politik? Iya sih, kalau ini jauh lagi ya. Kalau kami karena basic saya dulu di Fakultas Usuluddin dan Filsafat, bicara filsafat jauh lagi nanti, ya kan? Sekuler memisahkan agama dan negara gitu. Berarti menjadi permasalahan ada sistem negara kita dong Pak. Tapi pada prakteknya kehidupan politik hari ini itu kebijakan yang menyangkut dengan agama itu diputuskan dengan kebijakan politik. Ya. Contoh misalnya, bicara kemarin ada selebaran yang bikin masyarakat Aceh heboh ya kan. Ada tanda tangan yang mencabut zikir di hari Jumat dipindah ke hari Rabu, diganti dengan senam. Itu agama kan, agamis kan, kebijakan zikir. Bicara zikir kan bicara agama. Nah, di satu sisi biasa-biasa saja bicara luar Aceh. Tapi bicara bagi orang Aceh itu agak agak sensitif loh. Zikir kok dilarang, apalagi hari Jumat, hari afdal gitu, dipindah ke hari Rabu. Nah, itu kan arah kebijakan dari pimpinan. Pimpinan itu siapa? Yang punya kebijakan tadi kan. Nah, mau perubahan itu, mau kebijakan yang lebih baik menurut masyarakat ya, walaupun mungkin PJ Gubernur dengan kepala dinas punya kebijakan sendiri, analisa asumsinya apa gitu kan. Nah, kalau mau kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan local wisdom keacehannya, itu ayo masuk ke politik misalnya ya kan. Menangkan orang-orang yang berkualitas, yang bagus di DPR dan juga di Gubernur, pasti akan keluar kebijakan-kebijakan yang menurut masyarakat banyak baik. Nah, ini kan bicara tadi masalah sekuler dan negara. Kalau Aceh, saya belum yakin tuh bisa dipisahkan. Sangat-sangat nggak yakin antara agama dengan ini. Karena kita ada otonomi khusus Pak. Otonomi khusus. Dan kembali ke sejarah, orang Aceh pun itu kan sangat dulu ya, waktu Snok Hogronya itu kan bungkusannya Snok Hogronya itu bisa menipu rakyat Aceh. Gitu. Nggak bisa orang orientalis ya. Apalagi hari ini kan kalau bicara partai, lahirnya partai-partai yang berlandaskan dari pesantren-pesantren ya, pas dengan di belakangnya para alumni Mudi Mesra Samalanga ya kan, ada PDA Slimem ya kan, ada Gaptat Abilam Pisang. Itu artinya itu bicara politik kan tidak terlepas dari negara, keterkaitan keduanya itu ada gitu. Berarti memang tetap harus menjadi pemuda yang religius dalam turun politik nanti Pak? Pasti sangat. Artinya ya kembali yang tadi saya sampaikan tadi, wajib itu punya pemahaman tidak serta-merta yang mantap, tapi juga dibarengi dengan benteng-benteng tadi religius, tapi juga harus punya pengetahuan yang cukup, pahami secara betul keseluruhan. Jadi jangan alergi, intinya jangan alergi, jangan memandang bahwa politik itu sesuatu yang menjijikkan, sementara kita nggak mau yang merubah yang menjijikkan itu. Yang sama kita bilang, alah long hai kuja ba rumohnya kuto dah. Yang kotor itu kan politik, kotor sekali itu di dalamnya, di luarnya. Justru, kalau kita nggak mau hadir ke rumah itu untuk membersihkannya, kapan mau bersih? Ya sampai kiamat pun itu tetap akan kotor. Kalau nanti ada bersih. Ini Pak, katanya gini, bertemanlah dengan orang yang pakai minyak wangi agar kamu wangi. Kalau misalnya masuk ke dalam sistem yang berantakan, berarti nanti kita terikut juga tuh gimana tuh Pak? Pasti, minimal gini dia. Makanya saya sampaikan tadi, harus ada mentor. Pelan-pelan kita di sini bawa dong orang-orang yang gerbong kita ini yang menurut kita misalnya dia orang-orang baik juga yang akan merubah kebijakan pelan-pelan. Dia merubah sistem itu yang sudah turun-temurun di mata kita atau di mata publik sudah dalam tanda kutip misalnya negatif. Dia nggak seperti semudah membalikkan telapak tangan. Pelan-pelan dia, pelan-pelan. Di dunia birokrasi aja hari ini susah misalnya merubah. Memang di Aceh memang sudah kayak gini. Setiap tahun ngabisin anggaran buat SPPD, program-program yang nggak jelas. Nah, sementara birokrat yang kita lahirkan, birokrasi selanjutnya juga kita turunkan ini kebiasaan-kebiasaan buruk ini, nggak mencoba merubah pelan-pelan itu loh. Ini misalnya kita bilang misalnya birokrat hari ini bobrok dan sebagainya, enggak. Tapi begitulah pelan-pelan. Di politik begitu juga. Pelan-pelan robah sedikit.
ya kan? Masuk dulu daripada hanya menjadi penonton. Oke. Harapannya berarti Pak untuk para pemuda yang akan turun ke politik praktis ke depan? Ya, saya berharap kepada seluruh pemuda, terutama di Aceh, umumnya bagi kaula muda yang basicnya baik itu di aktivis atau akademisi, baik itu di daya-daya, jangan alergi dengan politik. Jangan terus kita memandang bahwa politik ini sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor, akan tetapi kita sendiri nggak mau mencoba masuk ke dalamnya, nggak mau masuk mencoba untuk merubahnya. Seperti contoh saya sampaikan tadi, contoh simpel, rumah kotor itu ya kalau terus kita bilang rumah itu kotor, menjijikkan dan sebagainya, sementara jangankan untuk masuk membersihkan, mendekati aja di sana untuk mengajak orang-orang kampung sekeliling untuk membersih, nggak ada, bagaimana mau bersih? Gitu. Artinya yang kotor itu adalah politik, yang kotor itu adalah pelaku politik, bukan politiknya. Sekarang kalau politik itu pelakunya orang-orang yang baik, ya, perumpamaan pisau tadi dipegang oleh orang-orang yang baik, tangan-tangan yang baik, mau dibawa kemana pisau tadi? Oke. Nah, itu. Saya berharap anak muda tidak lagi alasan bahwa ini kurang pengalaman, ini kurang pengetahuan dan sebagainya. Ya belajar dong. Kita dari lahir nggak mungkin langsung bisa lari, ya kan? Nggak mungkin langsung bisa jalan, tapi butuh pelan-pelan merangkak dan sebagainya, pelan-pelan sampai bisa berlari. Politik juga demikian, pelan-pelan. Ketika di dalam, ya semua partai politik punya dinamika. Apalagi anak muda yang belum terbiasa dengan dinamika-dinamika politik. Ya. Kalau nggak mau memulai, nggak mungkin kita berharap hanya duduk di warung kopi, hanya duduk di kampus, hanya membaca-membaca, tapi tidak mau memasuk ke ranah untuk berubah, itu nggak akan berubah. Gitu. Berarti nanti langsung praktek lah Pak ya? Harus, kalau saya pengennya begitu, praktek. Dan harus dicatat bahwa seluruh anak muda kita, khususnya di Aceh dan Indonesia pada umumnya, bahwa kita harus selalu ingat setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Nah, masa itu tidak serta-merta harus kita tunggu. Kalau momen itu bagus, baik, ayo kita rebut masa itu loh. Tidak lagi alasan bahwa harus menunggu tua untuk mengabdi. Lebih baik kita dari sekarang mengabdi untuk negeri, mencoba untuk sekarang. Di masa tua kan dengan menikmati hidup aja. Ngibadah-ibadah, ngebimbing anak-anak kita, adik-adik kita yang udah di politik gitu. Tapi kan kita harus meninggalkan jejak rekam yang baik untuk generasi-generasi selanjutnya. Begitu harapan Oke, sip. Terima kasih Bapak sudah banyak memberikan kita edukasi di sini. Nanti kapan-kapan main lagi Pak, kita diskusi-diskusi lagi ya Pak ya. Insya Allah. Oke, sahabat Dewa Podcast, begitulah hasil bincang-bincang kita hari ini untuk sahabat Dewa Podcast yang muda-muda, gimana nih, mau nggak terjun ke partai politik praktis gitu ya, atau mau diem-diem aja. Kalau kata Bapak Khairul tadi, mau diem-diem aja, santai-santai aja di warung kopi. Pilihan ada di kalangan kalian semua. Yang penting jangan lupa like, komen, share dan video ini. Semoga nanti kita ke depan, minggu depan kita ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang lebih seru, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.